Oke, baiklah ya, pada pertemuan kita pagi ini melanjutkan materi di perkuliahan teori struktur data dan algoritma. Kali ini kita masuk ke materi tentang struktur data yang ketiga, ya, yaitu tentang queue, ya, bacaannya queue atau bahasa Indonesianya itu antrian, ya. Untuk preview sedikit tentang struktur data queue ini, ya, kurang lebih hampir sama dengan analogi di kehidupan kita sehari-hari, ya, dimana kalau antrian itu ya pasti kita akan yang dilayani, ya, yang pertama dia masuk, ya, misalnya kalau kalian antrian di bank atau pembayaran SPP gitu ya. Kalau ada antrian, siapa yang berada di garis depan, ya, atau yang pertama kali dia datang, itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau ada yang baru datang, itu dia akan berada di belakang, urutan di belakang. Ya, nah, kalau untuk analogi di kehidupan sehari-hari seperti antrian biasa, cuman di sini nanti di dalam struktur data atau di dalam pemrogramannya kita akan mengadaptasi kondisi tersebut, ya, di mana nanti yang akan dilayani pertama kali, yang pertama kali dia masuk dan yang terakhir masuk itu dia akan berada di belakang. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail, spesifik karakter-karakter yang dimiliki oleh struktur data stack ini. Oke, saya geser lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan bahwa kita atau kalian sudah mempelajari dua struktur data sebelumnya, yaitu tentang linked list dan stack, ya. Masing-masing dari linked list dan stack ini memiliki karakter yang berbeda dan juga ciri-ciri yang berbeda, ya. Kalau untuk linked list, kita ingat kembali apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda ingat tentang linked list. Yang bisa jawab boleh di open mic-nya. Struktur data linked list, apa yang Anda ingat? Pada saat saya menyebutkan linked list, apa yang Anda ingat dalam linked list tersebut? Izin, Bu. Oke, ya, silakan Ivone ya. Ada head dan tail, Bu. Oke, ada head dan tail. Oke. Oke, Nia ada masalah? Oke, masalahnya. Ada head dan ada tail. Teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Ada lagi nggak karakteristik yang dimiliki oleh linked list? Saya, Bu. Oke, ya, Martia. Kumpulan node, Bu. Oke, kumpulan node, ya. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Terdapat pointer, Bu. Oke, ada pointer ya. Oke, ada pointer, ada head, ada tail, ada node. Ya, artinya pada saat nanti disebutkan struktur data linked list, itu yang akan Anda ingat. Ya, meskipun masih banyak lagi ya. Tuh. Kemudian kalau saya sebutkan tentang stack. Stack itu apa yang Anda ingat? Struktur data stack. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Jovi dulu. Stack itu satu tumpukan data yang mana dia masuk lebih akhir, keluarnya lebih awal. Atau istilah bahasa pemrogramannya? LIFO, Bu. LIFO, ya, oke. Ya, terima kasih Yofi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Hanya itu yang Anda ingat? Oke, ya, silakan Rizky. Di dalam stack itu untuk memasukkan data kita gunakan metode push, kalau untuk mengeluarkan pop. Oke, ada operasi atau ada metode push dan ada metode pop. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Vanessa, Bu. Oke, Vanessa, silakan. Ada variabel topnya, Bu. Oke, ada variabel top ya. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh struktur data stack ya.
Oke, sekarang kita masuk ke Q. Nah, Q itu seperti apa dia? Ya, ini yang akan kita jelaskan di pertemuan ini. Nah, seperti biasa saya mengingatkan kembali bahwa struktur data Q itu dia berada di dalam sejajar dengan linked list, tag, dan queue. Artinya apa? Dia merupakan jenis struktur data ya yang non primitif, bertipe linear, dan dia dinamis ya. Teman-temannya atau saudaranya adalah linked list, tag ya, dan juga array. Tapi array itu dia datanya statik ya. Nah, sekarang next slide, apa itu queue? Ya, queue itu kalau kemarin stack itu dia di mana data yang baru masuk itu dia pasti berada di atas, atau istilahnya LIFO kemarin stack. Stack itu sekarang queue kebalikan dari si stack ya. Kalau stack itu tadi dia LIFO, untuk queue itu dia FIFO, first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk itulah yang wajib dia dikeluarkan ya, istilahnya FIFO. Kemudian bedanya apa ya, selain bedanya tadi stack itu dia LIFO dan queue itu dia FIFO. Nah, perbedaannya kalau di operasi penambahan dan penghapusannya itu ya, dia pada ujung yang berbeda. Sementara kalau di stack itu dia hanya punya satu variabel saja. Setiap dia data baru masuk, dia pasti berada di atas. Tetapi kalau di queue itu dia akan terjadi perbedaan di ujung yang berbeda. Artinya nanti akan ada variabel yang menentukan dia data yang di depan dan juga data di belakang. Ya, artinya dia sama kondisinya dengan linked list kemarin. Linked list itu dia ada head, ada tail. Tetapi kalau di queue itu ya, di queue itu dia punya variabel namanya front dan rear ya istilahnya. Ya, front dan rear. Tetapi dia sama-sama menunjukkan front itu data di depan, rear itu data di belakang. Cuman perbedaan istilah saja dengan linked list. Ya, kalau linked list itu kan node di depan itu head, node di belakang itu dia tail. Tapi kalau di queue itu dia menunjukkan data di depan itu front, ya, data di belakang itu rear, ya. Sehingga nanti pada saat menggunakan struktur data queue, pada saat Anda ingin menambahkan data baru, yang berubah itu adalah si rear-nya, front-nya tetap. Ya. Nah, nanti kita lihat di algoritma pada saat dia menambahkan ataupun mengambil data dari struktur data queue. Nah, kalau untuk ilustrasinya ini ya, misalnya di antrian sebuah loket atau antrian bank atau di antrian manapun ya, nah, pasti kita akan terurut ya, ada yang posisinya di depan dan ada yang di belakang. Nah, ini ilustrasinya. Nah, sekarang kita masuk lebih detail tentang karakteristik ya, selain tadi dia punya variabel front dan rear yang menunjukkan data pada posisi di depan dan data pada posisi di belakang. Untuk istilah operasi memasukkan data ya, memasukkan data itu istilahnya adalah NQ. Ya, kalau di linked list itu kemarin menambah data itu insert, di stack itu push ya, tapi di queue proses untuk memasukkan data istilahnya adalah NQ. Ya, nah, berbeda dia nama operasinya. Kemudian untuk mengambil ataupun menghapus data di queue, ya itu istilahnya adalah DQ. Kalau di stack itu dia istilahnya pop, di linked list itu istilahnya apa kemarin ya, delete ya. Tapi dia fungsinya sama untuk mengambil ataupun menghapus data di dalam struktur data kita. Tetapi kalau jenis struktur datanya queue, mengambil data itu berarti dia DQ ya, nama operasinya. Kemudian untuk tipe yang bisa ditampung ya oleh si queue itu bisa tipe data array ya, bisa juga stack ya, artinya di dalam kita menampung data menggunakan queue, bisa menggunakan stack juga bisa menggunakan
linked list ya. Nah, artinya untuk stack dan linked list ini levelnya udah menengah ke atas ya, karena di sini kalian masih pengenalan, maka nanti untuk membuat queue kita cukup menggunakan array ya, di mana nanti dia punya max size-nya sama dengan stack kemarin ya. Stack juga punya max size karena dia dideklarasikan menggunakan array. Tetapi kalau linked list dia tidak punya max size ya, dia bisa menampung berapapun banyak data yang akan dimasukkan ke dalam struktur data linked list ya. Oke, next. Ini ilustrasinya atau analoginya, di mana misalnya dilihat di sini ada data yang berada di posisi front, ada yang berada di rear. Ya. Kalau kita menggunakan struktur data queue, pastinya yang bisa di DQ itu atau diambil adalah data pada posisi di depan. Ya, karena tadi di kehidupan kita sehari-hari yang akan dilayani itu adalah yang pertama kali masuk antrian. Ya. Nah, begitu juga untuk di struktur data queue. Yang pada posisi di depan itulah yang bisa di DQ atau dihapus atau diambil datanya. Kemudian kalau untuk proses NQ, penambahan data di dalam queue, yang akan terjadi perubahan itu atau dia akan berada di posisi setelah rear-nya. Dia akan berada di belakang. Ya, artinya kalau tadi dari ilustrasi gambar saya ini kita punya 4 orang yang sedang mengantri, ya, yang kemungkinan dia akan di DQ itu adalah orang yang posisi di depan. Ya. Kemudian kalau terjadi proses NQ penambahan data, berarti orang yang baru masuk ini nanti dia akan berada di urutan ke-5. Urutan ke-5 ini nanti rear-nya pasti akan berubah, bukan di orang keempat lagi. Ya, dia akan pindah ke orang ke-5 yang akan kita NQ tadi. Ya. Kemudian untuk perbedaan ataupun persamaan dari queue dengan stack ya. Karena queue dan stack ini dia hampir mirip ya, hampir mirip, cuman di prosesnya tadi yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara queue dan stack. Setiap ada operasi penambahan dan penghapusan itu di stack itu terjadi di top. Ya. Artinya apa? Kalau kita ingin menambahkan data di dalam stack, topnya yang bertambah 1. Ya. Terus kalau kita ingin melakukan penghapusan atau pop data di stack, artinya topnya berkurang 1. Ya, itu kan kemarin ya yang sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk queue, penghapusan ataupun DQ data itu dilakukan di front. Ya. Selalunya di front. Front itu dia nilainya tidak pernah berubah, dia pasti di depan selalunya, ya. Lalu untuk proses penambahan, ya penambahan atau tadi istilahnya NQ data itu akan dilakukan di rear. Ya, artinya apa di sini? Pada saat Anda ingin melakukan operasi NQ, rear-nya itu yang akan bertambah 1, yang akan bergerak-gerak. Ya, kalau tadi stack pada saat dia push atau top, yang akan bergerak itu kan si variabel top saja. Tetapi kalau di queue terjadi proses DQ, front-nya yang diambil datanya, ya. Tapi kalau proses NQ, rear-nya yang bertambah 1. Ya, ada 2 buah variabel yang perlu diperhatikan di dalam queue, front dan rear-nya. Kemudian sekarang kita lihat ya, tadi udah bisa membedakan antara queue dan stack. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk mendeklarasikan queue menggunakan array. Ya, pastinya yang pertama itu pasti ada elemen data ya, karena kita namanya struktur data, pasti ada elemen data yang akan ditampung. Apakah itu dia bertipe integer, bertipe string, ya,
bertipe double ataupun objek, ya. Artinya di elemen data ini dia akan menampung tipe data primitif dan non-primitif. Tetapi kita deklarasikan menggunakan array. Ya, kenapa? Karena kalau untuk pendeklarasian array itu dengan pendeklarasian variabel data biasa itu beda. Ya, kalau array itu kan dia diikuti oleh kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ya, kalau diimplementasi codingnya. Tapi kalau deklarasi variabel data biasa saja, tanpa array, itu cukup apa tipe datanya, terus nama variabelnya. Tapi kalau dia untuk array, pasti dia dibedakan ada kurung siku buka dan kurung siku tutupnya. Ya, ya enggak? Atau saya salah? Benar, Bu. Benar ya? Ya, Bu. Oke. Oke, kemudian di sini lagi pada nanti saat ingin mendeklarasikan Q dengan array, pastikan deklarasikan variabel front dan variabel rear. Ya, front dan rear ini pasti tipe datanya integer. Ya, tidak ada tipe data lainnya. Tidak boleh double, tidak boleh karakter, tidak boleh objek, tidak boleh string. Dia hanya boleh bertipe integer. Nah, ya, berarti di sini saya ingin membandingkan kembali ya. Pada saat kita ingin mendeklarasikan sebuah linked list, ya, linked list itu kan kita wajib mendeklarasikan dua buah variabel, ya. Yang pertama itu kan datanya, yang kedua itu pointernya. Kalau di stack, pada saat mendeklarasikan sebuah stack, yang perlu kita deklarasikan adalah data di stack itu bertipe array, ya. Kemudian ada variabel top, berarti 2. Tapi kalau di Q ada 3 yang dideklarasikan, ya. Ada elemen datanya yang bertipe array, ada front dan rear-nya, ya. Nah, itu kita bandingkan dengan ketiga struktur data yang sudah dipelajari, ya. Kemudian untuk operasinya, ya, operasi yang ada di Q itu selain NQ dan DQ, ya, nah, dia juga punya ada isempty. Artinya dia akan ada nanti metode pengecekan apakah Q-nya itu kosong atau tidak. Terus ada operasi isFull, ya. Ini fungsinya dia akan melakukan pengecekan apakah Q kita dalam keadaan penuh. Ya. Kemudian juga ada pick. Nah, pick ini sama fungsinya dengan yang stack, dia ingin melihat isi data pada data di front ataupun di rear-nya, ya. Kemudian yang terakhir pastinya kita create Q. Ya, dengan kata lain, dengan ke-6 buah operasi ini, nanti pada saat Anda mendeklarasikan sebuah Q, itu sudah bisa dinyatakan atau sudah bisa kita menginstant objek Q nanti, yang bertipe array. Ya, nanti kita lihat satu persatu, ya, algoritmanya seperti apa. Tapi sebelum itu, saya lanjut dulu di sini di slide selanjutnya. Untuk jenis-jenis Q itu ada 3. Ada yang Q biasa, ada circular Q, ada priority Q. Ya, kalau linked list kemarin ada berapa jenis? Coba kita bandingin. 2. Ada 2. Apa aja itu? Single sama double. Single sama double. Single sama double. Single sama double. Oke. Yang membedakan single dengan double adalah Pointernya, Bu. Ada yang Pointernya ada. profile untuk yang double. Oke, jumlah pointer ya. Jumlah pointer. Kalau untuk single dia hanya 1 buah pointer. Untuk double dia punya 2 buah pointer ya. Kalau untuk stack, stack itu ada jenisnya kemarin yang sudah saya jelaskan.
Nggak ada tuh. Nggak ada ya, dia hanya stack biasa, dia hanya menampung data di mana kalau kita ingin masukin data dia berada di posisi top selalunya ya. Nah, untuk queue ini dia punya jenisnya ada 3, ada queue biasa, ada circular queue, ada priority queue. Nah, dari ketiga-tiga ini dia juga punya perbedaan sama dengan linked list kemarin. Ya, nah, di sini saya kasih contoh ya berupa data karakter ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada 6 buah data ya. Ada hello ya, karakter H, E, L, L, O dan G ya. Artinya apa? Kalau kita punya 6 buah data, artinya nanti pada saat penghitungan atau penentuan front dan rear-nya pasti dia dimulai dari 0. Karena apa? Karena dia tadi menggunakan tipe data array. Ya, dia dideklarasikan menggunakan array. Array itu kan data pertamanya itu dimulai dari indeks ke 0. Ya. Tetapi kalau di queue kita tidak punya indeks. Di queue tadi kan dia hanya punya front dan rear. Ya. Kalau di stack juga dia dideklarasikan menggunakan array, artinya dia juga pada indeks tertentu, tetapi di stack itu tidak punya indeks. Data di stack itu dia hanya dikenal dari variabel top-nya saja. Ya, kalau di stack itu ada 1 buah data, berarti top-nya itu bernilai 0. Ya. Kalau di array itu dia punya 1 buah data, indeksnya itu bernilai 0. Kalau di queue dia punya 1 buah data, berarti nilai front-nya sama dengan 0, rear-nya sama dengan 0. Ya, nah, karena tadi apa? Queue itu dia punya 2 buah variabel, ada front dan rear, untuk menentukan data di dalam struktur datanya. Nah, sekarang kembali ke tampilan atau di contoh saya ini. Berarti kalau kita punya 6 buah data di dalam queue kita, berarti nanti nilai rear-nya itu pasti sejumlah data dikurang 1. Ya. Kenapa? Karena data kita tadi 6, pasti dia nilai rear itu adalah 6 dikurang 5. Berarti 6 dikurang 1, berarti 5 ya. 5, di sini 5. Ya, di sini 5. Nah, kemudian front-nya pasti dia berada di 0 ya, di 0. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya antara masing-masing queue. Nah, di sini saya tampilkan queue biasa. Artinya queue biasa ini ya, kalau dia sudah mencapai batas maksimal pada saat kita deklarasikan queue ya, maka nanti akan terjadi kondisi overflow. Ya, misalnya di sini di contoh saya ini kita mendeklarasikan sebuah queue biasa, kapasitasnya itu hanya muat 6 buah data. Dari sini kan sudah berisi 6 buah data. Kalau kita ingin menambahkan data yang ke-7, maka terjadi overflow. Ya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam queue data kita yang ke-7. Itu untuk queue biasa. Ya. Artinya queue biasa ini dia hanya bisa menampung sejumlah batas maksimal dari queue pada saat dia dideklarasikan. Ya, itu queue biasa. Nah, sekarang kita lihat yang circular, ya, yang jenis circular. Jenis circular ini dia tipe queue yang bisa menampung data melebihi dari maksimal. Tetapi syaratnya kalau dia sudah sampai maksimal, kita ingin menambahkan data lagi, data lama itu dia akan tertimpa. Ya, misalnya di sini, ini tidak kelihatan ya, misalnya dari contoh saya ini tadi, misalnya kita ingin, tadi kita punya queue dengan kapasitasnya 6, kalau kita menggunakan queue biasa, kita masukkan data ke-7, dia tidak bisa. Tetapi kalau menggunakan circular queue, data yang ke-7 itu dia tetap bisa masuk, tetapi dia akan kembali ke nilai 0. Ya.
Ya, nilai 0. Nanti mungkin akan saya gambarkan ya, karena di sini nggak kelihatan. Ya, dia akan kembali ke posisi di depan, nilai posisi di depan. Ya, sehingga misalnya kita tadi punya 6 buah data ya, misalnya sampai sini H sampai G. Kemudian kita ingin masukkan data huruf R misalnya ya. R, lalu kalau menggunakan Q biasa kan dia nggak bisa, ada overflow. Tetapi kalau menggunakan circular Q, R itu dia akan menimpa data yang di front, yang nilainya 0. Berarti H ini dia akan ditimpanya, akan digantikan menjadi R. Ya, sehingga apa? Kalau kita ingin menambahkan data di dalam Q, pastinya rear-nya itu kan yang bergerak. Ya, nah, berarti kalau tadi kita push data yang ke-7, ya berarti rear-nya sekarang dia bernilai 0 kembali. Ya, untuk ini nggak pernah diubah-ubah ya. Yang hanya berpindah itu si rear-nya saja. Ya, nah, di sini belum kelihatan ini datanya. Nanti saya contohkan. Ya, berarti dengan secara konseptual, kalau Anda ingin menggunakan jenis sirkular, ya, meskipun dia sudah melebihi batas kapasitasnya, data tersebut masih bisa dimasukkan, ya, atau dia masih bisa di enqueue. Tetapi dia akan menimpa data yang lama. Ya. Sekarang kita coba lihat lagi yang jenis priority queue. Nah, priority queue ini kan artinya dia antrian yang memiliki prioritas. Ya. Nah, prioritasnya ini tergantung kondisi. Ya. Nah, tergantung kondisi gimana? Misalnya Anda ingin Anda punya antrian nih, misalnya kayak antrian haji lah ya, antrian haji, ya kita punya prioritas misalnya yang umurnya di atas 60 yang akan diberangkatkan. Nah itu artinya menggunakan konsep priority queue ya, artinya ada yang diprioritaskan. Apakah dia berdasarkan umur, atau berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan yang lain. Ya, itu nanti sesuai dengan kondisi ya untuk priority queue. Ya. Oke, Syafiq bisa di-mute kan Syafiq? Oke, terima kasih. Ya, berarti itu untuk perbedaan masing-masing dari jenis queue ya. Secara teoritis. Sekarang saya coba lanjut lagi dulu di sini untuk proses bagaimana data itu di enqueue di dalam queue kita. Ya, dengan kata lain, pada saat Anda ingin memasukkan data ke dalam queue, yang akan bertambah itu atau yang akan bergerak itu dia adalah si rear-nya. Ya, contoh di sini saya punya jenis queue yang biasa, artinya data saya itu punya max size-nya itu hanya sampai 6 buah data. Ya, untuk kondisi awalnya, misalnya saya punya 5 buah data. Ya, 5 buah data sudah berisi, artinya 01 ya. Kita masih bisa menambahkan data 1 lagi, ya. Nah, dengan kondisi awal ini, front-nya itu pasti berada di nilai 0. Rear-nya itu berada di nilai 4, rear-nya 4. Sehingga kalau kita ingin menambahkan data yang ke-6 misalnya G, ya, maka yang bergerak atau berpindah itu adalah si rear. Nilai rear sekarang adalah 5. Ya, dia pasti bergerak rear itu sejumlah 1 pada saat operasi enqueue. Ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana proses untuk dequeue atau mengambil data di dalam queue. Ya. Nah, kalau proses ini terjadi, ya artinya front-nya yang akan bergerak 1, ya. Dia berpindah sejumlah 1. Misalnya di sini kondisi awalnya saya punya 6 buah data, ya. Front-nya itu berada di nilai 0, rear-nya itu berada di nilai 5.
Sehingga kalau saya ingin melakukan proses DQ, yang akan keluar itu adalah si H. Ya. Nah, berarti kalau kita lakukan proses DQ, berarti setelah kondisi tersebut dieksekusi, kita lihat analogi gambarnya setelahnya. Ya, berarti H itu hilang, frontnya akan berpindah ke si E. Dengan nilai frontnya itu adalah 1. Ya. Begitu selanjutnya untuk proses DQ ya. Artinya di sini kalau kita ingin melakukan DQ lagi sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali lagi kita melakukan proses DQ, artinya sekarang frontnya akan berada di ini, di rear ya. Di rear. Kemudian kalau kita ingin melakukan DQ lagi, padahal data kita itu sudah kosong, queue kita itu tidak ada lagi isinya, maka sama dengan stack terjadi kondisi underflow. Ya. Terjadi kondisi underflow pada saat data di dalam queue kita sudah kosong. Ya. Berarti di stack ada kondisi overflow dan underflow, di queue juga ada kondisi dia itu terjadi overflow dan juga underflow. Ya. Nah, itu untuk proses DQ. Sekarang kita lihat algoritma ya. Algoritma dan untuk implementasi. Implementasi ini di kelas praktikum ya. Untuk yang sesi ganjil kemarin sudah mempraktekkan ya, yang sesi genap mungkin nanti setelah ini. Sekarang kita lihat algoritmanya. Ya. Untuk create queue ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pada saat Anda meng-create queue pastinya ada 3 variabel yang wajib dideklarasikan ya, yaitu si queue-nya sendiri dengan pendeklarasian array, kemudian ada variabel front dan variabel rear. Ya. Kemudian setelah Anda deklarasikan masing-masing variabel, ya, kemudian nanti pada saat pendeklarasian sebuah konstruktor untuk menginstant object queue-nya, inisialisasilah nilai front dan rear itu pertama kali dia -1. Ya. Artinya apa? Dia dalam keadaan kosong. Ya. Kalau stack itu dalam keadaan kosong apa? Nilai topnya yang bernilai -1. Tapi kalau untuk queue, ya, pada saat kita menginstant object queue, pertama kali inisialisasilah nilai front dan rear itu -1. Ya, nih. Oke, mana ini bisa diblok ya. Nih, nilai rear dan frontnya itu bernilai 1 ya. Oke. Nah, ini di gambar bawah ini bisa Anda perhatikan ya. Ini adalah analogi queue pada memori komputer nanti pada saat Anda meng-create sebuah queue. Artinya dia punya max size kurang 1 itu untuk peletakan variabel rear-nya ya. Nah, artinya di sini apa? Dari gambar yang saya tampilkan ini kita punya max size-nya itu hanya 4 buah data ya. Dia belum ada berisi data sehingga variabel front dan rear-nya itu pasti akan bernilai -1. Ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah nanti Anda bisa create queue, algoritma untuk is empty dan is full ya, pengecekan queue kita itu dalam keadaan kosong ataupun dalam keadaan full ya. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri untuk queue kosong itu, nah ini dia, rear dan frontnya bernilai -1. Tapi kalau untuk ciri-ciri kondisi queue kita itu dalam keadaan penuh, ya, nilai dari rear-nya
sama dengan max size kurang 1. Ya, nggak ada front-nya. Karena front itu dia tetap, ya. Kecuali dia dilakukan operasi NQ. Nah, sekarang saya ingin membandingkan di stack itu, ya, ciri-ciri stack dalam keadaan kosong apa? Bagaimana cara menentukan stack itu dalam keadaan kosong? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, ya, silakan. Kalau di stack itu kosong ketika top kurang 1. Top sama dengan min 1 maksudnya. Ya, top sama dengan min 1 ya. Nah, kalau di Q itu ciri-ciri Q kosong adalah rear sama dengan front-nya itu bernilai minus 1. Ya, oke, terima kasih Maria. Nah, kemudian kalau untuk stack itu ciri-ciri dalam keadaan penuh dia, siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Vanessa, Bu. Oke, Vanessa, ya, silakan. Topnya sama dengan max size dikurang 1, Bu. Oke, topnya sama dengan max size dikurang 1. Oke, benar ya. Nah, tetapi kita bandingkan dengan Q, kalau Q itu ciri-ciri Q penuh, variabel rear-nya sama dengan max dikurang 1. Ya. Itu silakan nanti diingat-ingat ya. Nah, untuk pick ini, untuk operasi pick, fungsinya itu untuk melihat isi data pada front. Ya, kenapa? Karena di sini dia mengetahui dari variabel front-nya. Artinya yang berada di posisi di depan itu siapa? Ya, kalau dari contoh data saya ini tadi, kalau kita pick, kita panggil operasi pick, pasti isi datanya adalah H gitu ya. Karena H itu dia ditunjukkan sebagai variabel front-nya. Itu fungsi dari pick. Nah, kemudian kita lihat algoritma untuk operasi NQ. Ya, untuk algoritma NQ, pertama kali pastinya kita cek kondisi CQ. Stack juga kalau kita ingin push data, ya, kita cek isi Q apakah dia kosong atau dia penuh gitu ya. Kalau di linked list juga ya, kita ingin mengetahui dalam keadaan kosong atau dia ada isi data. Nah, kalau untuk proses NQ atau operasi NQ, kita melakukan pengecekan selama dia belum penuh, artinya belum mencapai max size-nya, nanti diketahui atau diproses rear-nya itu sama dengan rear ditambah 1. Ya, ini algoritmanya. Artinya apa? Rear itu akan bergerak sejumlah 1 ya, bertambah 1. Hingga dia mencapai max size-nya kalau dia menggunakan yang Q biasa. Kemudian variabel rear-nya bertambah 1, baru datanya masuk ke dalam Q kita, ya. Kemudian kondisi yang kedua, artinya di sini kalau dia sudah penuh, maka terjadi overflow, ya. Nah, di sini adalah algoritma NQ untuk jenis Q biasa. Artinya dia punya kondisi overflow, ya. Ini potongan dari metode NQ-nya ya. Lalu algoritma untuk operasi DQ ya. Algoritmanya itu sama ya, NQ ataupun DQ. Ya, ini saya tipe ini DQ ya. Untuk algoritma DQ pasti dia akan dilakukan pengecekan juga ya. Nah, kemudian kalau ini tipe juga nih, ini harusnya front ini ya, maaf ya, nanti ini saya perbaiki. Ini kalau kita melakukan proses DQ, frontnya yang bertambah 1 ya, bukan rear lagi. Ya, nanti ini saya perbaiki. Ini saya kasih warna, bisa nggak sih? Oh, nggak bisa ya, nanti ya. Ini ya, untuk algoritma DQ ini frontnya yang bertambah 1 ya. Nah, kalau kita mengambil data, berarti datanya itu sudah hilang dari
Q kita, maka data akan hilang dari Q. Kemudian kalau kondisinya Q kita itu kosong, sudah tidak ada data, maka terjadi underflow ya. Ini juga untuk algoritma DQ pada jenis Q biasa. Ya, ini adalah potongan dari metode DQ ya. Frontnya bertambah 1, front plus plus ini. Oke. Kemudian ini untuk circular queue ya. Ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, tetapi kesimpulannya kalau dia queue biasa ya, proses NQ itu tidak bisa dilakukan jika antrian sudah penuh. Tetapi kalau yang untuk circular NQ itu masih bisa dilakukan meskipun sudah mencapai maksimal antrian. Ya, kemudian antrian menampilkan data yang terakhir kali masuk. Ya, untuk yang jenis circular queue ini, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak ada. Ya, kan nggak boleh kita ya, artinya kita terakhir masuk, kita berada di depan lagi. Tetapi kalau di dalam pemrograman, itu dia bisa, ya. Menggunakan jenis circular, artinya kalau dia sudah sampai di data terakhir, kita ingin masukin data selanjutnya, dia akan kembali ke depan gitu ya. Itu di kondisi dunia pemrograman itu bisa, tetapi di kehidupan sehari-hari itu nggak boleh, nanti kena bisa itu ya, terjadi yang tidak diinginkan ya. Misalnya Anda antrian, terus ada orang baru masuk, dia berada di depan, pasti akan arah gitu ya. Tetapi di dunia pemrograman bisa ya. Nah, sekarang saya coba ya bagaimana pemrosesan ya kalau di ini implementasi ya, oke. Kalau untuk circular queue saya coba gambarkan ya. Bisa kelihatan. Oke, saya coba. Oke. Sebentar. Yuk. Ini saya share whiteboard-nya, bisa kelihatan nggak sih di ininya? Di tampilan Anda? Halo? Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum, Bu. Belum ya, oke. Berarti saya coba stop ini dulu. Saya pakai whiteboard-nya, tapi nggak bisa ditampilin ini. Jamboard files. Oke, saya share screen. Gitu ya. Oke, sekarang udah nampil? Sudah, Bu. Oke, sekarang saya coba coret-coret ya. Beda antara queue biasa dengan circular queue ya. Oke, kalau untuk queue biasa, misalnya di sini, saya punya, ya, saya coret-coretnya ya.
Ini untuk Q biasa. Artinya Q biasa ini kalau dia sudah melebihi batas maksimal, maka dia akan terjadi proses atau kondisi overflow tadi ya. Ya, anggap saya punya Q biasa, dia hanya bisa menampung 3 buah data saja. Ya. Oke, nah, Q biasa. Artinya dia itu kalau kita ingin melakukan operasi menambah data, apa istilahnya di Q? Apa namanya? NQ ya. NQ ya. Misalnya kita ingin NQ karakter lah misalnya A misalnya ya. Nah, berarti kalau kita NQA berarti di sini A masuk kan? A masuk di sini. Saya mana ini? Ya, berarti A masuk. Ya, berarti front dan rear-nya wajib ada ya. Front-nya enggak di sini mana dia tadi? Jadi saya coret aja di sini misalnya ini tadi kan 0. Ini 1 2. Karena kita menggunakan array kan. Oke, pada saat kita NQA berarti front kita berapa? Di 0 kan? Rear kita juga di 0. Ya. Oke. Ini saya coret lagi di sana sih. Ini operasi. Nanti mungkin lebih cantiknya nanti di papan tulis di lab lah ya. Ini apa adanya saja ya. Berarti kita punya front. Kita punya rear ya. Kita punya rear. Ya, tadi kita NQA berarti front kita berapa nilainya? Ini bisa jawab? 0. 0 ya. Oke, Karena berada 0 index ya. 0. Oke, 0. Oke, rear kita 0 juga kan? Oke. Oke, kemudian saya ingin NQ yang kedua. Misalnya saya ingin masukin si B. Berarti yang berubah itu nilainya siapa? Front atau rear? Rear-nya, Bu. Rear-nya ya. Rear-nya, Bu. Oke. Berarti front-nya tetap di sini. Rear-nya berapa sekarang? 1, Bu. 1. Rear-nya 1. Oke. Bentar, saya mau mengubah 0 ini menjadi 1. Itu ya. Tapi di gambarnya dia di sini ya. Dia B sini. Nah, berarti rear-nya itu sekarang bergerak ke 1 ya. Ini rear. Ini coret. Oke, kemudian saya ingin NQ lagi. Yang ketiga, masih bisa kan? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Oke. Saya ingin NQC misalnya. Berarti front-nya berapa sekarang? Dinilai berapa?
Nol, Bu. Tetap Si 0 nol, Bu. ya, tetap 0. Oke. Rear-nya? 2, Bu. 2, Bu. Rear-nya 2, oke. Rear-nya itu 2. Rear-nya 2. Maka di sini masuk si C ya, kalau untuk analogi gambarnya. Masuk si C. Oke, berarti rear-nya bergerak ke 2 kan? Berarti ini coret. Kalau saya ingin NQ lagi D, apa yang terjadi? Overflow. Overflow, Bu. Overflow ya. Maka di sini dia nggak bisa ya. Overflow. Maka overflow. Dia tidak berpengaruh kepada front atau rear, cuman dia memberitahukan bahwa terjadilah kondisi overflow, maka si D tidak bisa masuk ya. Nah, tetapi kalau yang jenis circular, kita bikin aja seperti lingkaran ya. Mana ini lingkaran saya ini? Karena untuk analoginya circular Q itu bikin berupa lingkaran ya. Oke. Dengan kapasitas yang sama, dia hanya menampung 3 buah data ya. Nanti pada saat dideklarasikan circular queue, dia hanya mengalokasikan 3 buah data. Maka kita bikin gambarnya seperti ini. Nah, dia hanya terbagi dalam 3 buah data. Ya. Nah, sama, kita tetap bikin ada nilai front dan rear-nya itu pasti dia dimulai dari 0 sampai sejumlah max size dikurang 1 ya. Berarti anggap aja Anda mau mulainya 0-nya di sini boleh, mau di sini boleh, sini boleh ya. Ya, terserah, tetapi dia 0-nya itu berada di bagian yang mana ya. Misalnya saya ingin 0-nya di sebelah sini aja lah, di sebelah kanan atas nih. Dan 0, 1, ini 2. Artinya dia punya alokasi untuk data yang bisa ditampung itu sebanyak max size dikurang 1 untuk nilai front dan rear-nya nanti. Lalu yang terjadi perubahan gimana? Ya. Nah, di sini bentar. Ini saya kasih garis, ada nggak sih ya? Oh, nggak ada ya. Nah, ini aja. Bentar. Ya, kita kasih batas aja. Kita kasih batas, oke. Ya, tetap kita ingin melakukan operasi 4 kali, ya. Operasi 4 kali kalau kita lakukan NQA, ya, berarti front dan rear-nya bentar. Nggak usah pakai front, langsung aja lah ya ngikutin ini. Dia akan berada di nilai itu juga kan, 0 juga kan.
nol, rear-nya juga 0 ya. Oke, berarti tadi si A masuk ke sini ya. Oh, bentar. Control D. Si A masuk ke sini ya. Berarti front kita bentar, Control C. Berarti front kita di 0, rear kita juga di 0 ya. Di sini. Ada masuk NQA. Terus kita ingin NQB ya. Pastinya sama dengan yang proses si Q biasa tadi ya. Frontnya juga 0. Rear-nya juga bertambah 1 ya kalau proses NQ. Yang bedanya itu nanti di NQD. Nah, kita lihat di sini dulu. Ini sama, berarti masuk si D ya. Rear-nya sekarang pindah ke 1 sini ya, rear. Ini coret. Ya, kemudian kita NQ yang ketiga si C. Ya, untuk frontnya tetap, rear-nya juga bertambah 1. Jadi 2. Oke, berarti di sini masuk si C. Ya, rear kita itu sekarang pindah ke nilai 2. Oke, ini coret. Oke, kemudian kita ingin NQD ya. NQD karena dia sirkular, dia akan menimpa data sebelumnya. Dia akan kembali ke nilai 0 ya. Berarti di sini frontnya tetap ya. Front itu kalau setiap dia proses NQ dia tetap, tidak ada dia berubah-ubah. Kecuali nanti di DQ ya. NQD berarti sekarang rear-nya kembali ke 0 ya. Kembali ke 0 ya. Berarti akan masuk nih si D. Ya, D. Bentar, saya ubah dulu ini. D masuk, dia akan menimpa si A. A ini akan dicoret ya nanti pada saat dia ditampilin atau kita ingin mencetak isi data, maka A ini bukan lagi ditampilin ya. Ini enggak deh, ditimpanya. Nanti masuk si D. Ya, rear-nya sekarang bergerak ya, jangan lupa rear-nya. Rear kembali ke sini. Yang tadi dia dicoret, sekarang dia kembali ke sini lagi. Ya, misalnya kita ingin NQ lagi nih. NQ lagi E misalnya. Masih boleh, mau kalian masukin proses NQ sebanyak 100 ya. Ya tetap dia muter-muter ke sana aja, tapi ada data yang ditimpanya. Ya, cuma nanti pada saat kita ingin menampilkan isi dari Q, circular Q, sejumlah proses NQ-nya. Ya, kalau yang udah praktikum kemarin sudah bisa kelihatan itu ya. NQ si B ya, maka frontnya tetap. Sekarang E. Pada saat NQE, rear-nya berapa sekarang? 1 Ya, Bu. kembali ke 1 ya. Oke, kembali ke 1. Berarti dia akan menimpa si B. Kacau. Control D. Berarti
Nanti dia akan mencoret si E, dia akan menimpa ya, menimpa. Ya, berarti rear-nya pindah ke sini ya. Rear itu dia akan bergerak jumlah 1 setiap dia di NQ. Ini dia ya. Nah, ini untuk contoh sederhana dari circular queue, kita ingin melakukan 5 kali NQ, dia masih tetap bisa datanya masuk. Tetapi ada data lama itu yang ditimpanya ya. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini pada saat NQD rear-nya itu dia kembali ke 0. Ya, terus kita NQ yang kelima ya, rear-nya itu bertambah 1 ya, berarti sekarang rear-nya berada di nilai 1, isi datanya adalah E. Ya, tapi nanti kalau untuk mencetak isi circular queue ya, saya coba lanjutkan di sini ya. Untuk cetak isi queue circular dia itu sejumlah data yang NQ. Ya, artinya apa? Kita kembali ke sini tadi ya. Berarti di sini kan kita berapa kali NQ ini? 5 kali kan? Berarti nanti ada 5 buah data ya. Berarti kita mencetaknya itu pasti dari front ya. Kita mencetak data itu pasti dari front. Berarti front kita sekarang D kan? Kenapa? Karena A tadi sudah ditimpanya kan? Ya, berarti isi data kita itu sekarang ya, ini lanjutan dari yang gambar sebelahnya karena nggak muat. Nanti isi data kita adalah D, apa lagi? Bentar, begini. E, Bu. D, E, ya, E. Oh, jangan itu. E, kemudian C. C, ya, berarti C, lalu kembali D kan? D, kemudian E, ya karena kan rear kita tadi di E kan, meskipun dia berada pada nilai ke-1 ya, di E. Bentar. Ya, maka kalau untuk menampilkan isi dari circular queue sejumlah data yang di NQ, kalau kita melakukan 100 kali NQ berarti akan ada data yang ditampilkan sebanyak 100, tetapi ada data yang ditimpa, yang data terbaru itulah yang ditampilkan ya. Nah, ini dia. Ini bentuk analogi gambarnya untuk circular queue dari 5 kali NQ. Terakhir kita itu di nilai 1, maka untuk menampilkannya ini dia mulai dari pasti kita mencetak data itu pada front ya. Front itu nilainya 0 ya, berarti D, E, C, D, E. Nah, ini dia tampilannya. Nah, berarti ini adalah isi dari circular queue kita. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya bertanya, Bu. Oke, ya silakan. Jadi Bu, yang untuk queue circular ini Bu, kalau misalnya masukin data baru Bu, jadi yang data pertama itu Bu hilang ya langsung ya Bu, secara tak sengaja Bu. Bukan hilang, ditimpanya. Karena kalau nanti proses pencetakan data yang ditampilkan itu data yang terbaru. Hilang sih enggak, dia tetap ada di dalam memori kita, cuman dia ditimpa. Kalau dia hilang itu berarti proses DQ ya. Baru kita menghilangkan atau menghapus data dari queue.
dia apa? Jadi aslinya tuh dia tersimpan doang, tapi dia pas dicetak nggak tertampilkan gitu ya, Bu? Ya, dia masih ada di dalam queue, cuman dia ditimpa. Artinya isi data kita, misalnya kalau di sini tadi kan kita 5 kali NQ ya kan, berarti nanti pada ini nilai ke 0 ini tadi, front ini tadi berarti ada 2 buah data. Ya, ada buah data di mana si A ini dia ditimpa, dia hanya menampilkan berarti D gitu ya. Dia bukan hilang dari memori komputer, dia tetap ada, kecuali kalau dipanggil proses DQ. DQ itu memang menghilangkan atau menghapus isi data dalam queue kita. Sehingga nanti dia kalau di DQ berarti 0 dia jadinya ya. 0 itu kan artinya kosong, nggak ada lagi di memori kita. Oke, apa tadi? Gopi, Bu. Oke. Oke, teman-teman yang lain? Izin bertanya, Bu. Oke, ya. Itu kan, Bu, di slide kedua Ibu tadi kan, itu pencetakannya Oke. slide apa, Bu, yang jamboardnya. Ini jamboardnya, oke. Nah, itu kan, Bu, dicetak itu DEC, DE. Kenapa kembali lagi ke DE, Bu? Ya, karena ya kita coba lihat rear-nya. Rear-nya itu kan berada di 1, ya kan? Artinya dia akan circular, dia akan memutar sampai dia ketemu rear. Ya, tadi kita mulainya dari front untuk mencetak. Front itu kan dia D. Ya, dia ngecek ada nggak lagi setelah front ini data. Oh, ternyata ada E. Yang lamanya itu kan B, berarti dia ditimpa. Yang dicetak itu si E. Kemudian nanti akan terjadi proses pengecekan. E ini ada nggak lagi datanya? Sudah ketemu nggak rear-nya? Belum kan? Rear kita tadi kan di 1 kan? Nah, berarti dia yang cetak si C. Pada saat di C, dia ngecek rear-nya sudah sampai nggak? Belum. Ternyata dia kembali lagi ke 0. Dia cetak D. Nah, pas di D ini dia ngecek sudah sampai di rear kah? Belum. Ternyata dia berpindah ke selanjutnya di E. Nah, sehingga dia mencetak DE karena rear ini dia berada di nilai 1. Dia sejumlah data di NQ. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita ingin NQ sebanyak 10 ya, 10. Dengan kapasitas dari Q kita itu dia hanya menampung 3 buah data ya. Nah, berarti dia sampai di mana itu rear-nya? Kira-kira bentar ya. Kalau 10 berarti ini tadi 5, ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti dia nanti menimpa si ini pada indeks ke 0 ini. Ya, mungkin nantilah di praktikum lah saya bikin tabelnya untuk 10 data ini kebanyakan. Ini agak susah saya nulisnya ini. Ya, Rizky. Berarti, Bu, setiap NQ itu kan terincrement dia ke ukuran datanya. Ya, artinya kalau dia sudah sampai max size kurang 1, dia kembali ke 0. Karena tadi max size kita kan 3 kan? Nah, kurang 1 berarti 2. Pada saat nanti dia sudah rear-nya itu berada di 2, kita NQ lagi, dia akan kembali ke 0. Rear-nya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih.
kok gini, ada apa nih? Halo, halo? Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, maaf ya, nggak tahu ini kenapa. Oke, halo? Bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terakhir tadi sampai di mana kita? Halo? Pertanyaan saya, Bu. Oke, Rizky tadi ya. Oke, saya tampilin kembali ini gambar kita tadi untuk perbedaan Q biasa dengan sirkular ya. Ini tetap recording kan? Oke, sip. Ya, berarti dengan kesimpulan ya. Oke, yang izin ke toilet ya 5 menit. Yang untuk menyimpulkan perbedaan antara Q biasa dengan sirkular, kalau Q biasa itu kalau dia sudah mencapai rear-nya sudah mencapai max size kurang 1, maka kalau ingin dilakukan proses NQ tadi dia tidak bisa ya, dia overflow. Kemudian kalau untuk yang circular Q, pada saat dia sudah mencapai batas maksimalnya, dengan kata lain, nilai rear-nya itu max size dikurang 1, kita ingin proses NQ, dia masih tetap bisa. Tapi nilai rear-nya itu kembali ke 0. Dan dia menimpa data lama yang ada di dalam Q. Ya, sehingga misalnya kalau Anda punya kapasitas circular Q itu hanya 3 buah data, artinya nanti rear-nya itu hanya sampai di max size kurang 1, atau dia rear sama dengan 0, rear sama dengan 2, Anda ingin meng-NQ kembali misalnya D ini,
Halo? Ini kayaknya nggak memungkinkan nih kayaknya. Jaringan saya ini nggak bagus di kampus nih. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih masih bisa mendengarkan saya. Masih, Bu. Oke, Bisa, nah, Bu. mungkin di sini Bisa, Bu. saya kasih apa ya? Bentar. Semacam latihan lah ya. Bentar. Di slide saya ini ada nggak sih latihan? Ini. Oke. Ah. Oke, ini bisa Anda perhatikan di yang saya share ini? Bisa, Bu. Oke, nah, Bisa, coba perhatikan ya, ini adalah potongan dari program, tapi di sini kita menggunakan jenis sirkular, di mana kalau Anda perhatikan pada saat kita mendeklarasikan sebuah circular queue namanya queue, di deklarasi di awal itu dia memiliki kapasitas 5. Ya kan ini 5 nih ya. Bisa lihat angka 5 kan? Ya, 5 nih ya. Bisa. Ya, Bu. Oke, nah kemudian saya ingin melakukan NQ sebanyak berapa ini? 7 kali ya. Isi data kita itu integer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, di sini saya sudah menampilkan pada saat dijalankan program nanti dia akan menampilkan 60, 60, 70, 30, 40, 50, 60, 70. Tetapi sini yang saya inginkan rear kita itu berada pada nilai berapa pada saat dia di NQ 7 kali, sementara maksimum batas dari circular queue kita itu 5. Ya, cuma masing-masing ditulis ke dalam buku catatannya, dibikin berupa analogi gambar tadi, lingkaran. Dia punya 5 buah kapasitas, lalu diketahui berapa nilai dari rear-nya, di indeks keberapa. Ya, apakah 1, 2, 3, atau 4. Bisa? Paham? Paham, Bu. Oke, coret-coret di itunya ya, di kertasnya, di bukunya. Seperti yang saya bikin tadi aja, tambahkan kolom untuk front dan rear-nya, terus bikin gambarnya. Bentar, ini kalau saya tampilkan all, coba ya saya stop present, saya tampilkan kembali entire screen. Oke, saya tampilin ini. Ini dan ini. Bentar. Oke, sudah bisa tampil ya? Ada 2 buah window ini? Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. silakan dibikin berapa front dan rear pada saat kita meng-NQ 7 kali. Ya. Saya kasih waktu 5 menit aja lah ya, nggak usah lama-lama ya. Nanti yang beruntung akan saya panggil untuk menampilkan hasil dari coretan gambar circular queue-nya.
Oke, siapa? Ada yang mencolek saya? Sudah selesai? Mana ini? Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Oke, udah selesai, sudah 5 menit ini. Sudah, saya panggil acak ya. Halo. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, yang lain? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Ada yang mau mengajukan diri atau saya panggil acak ini? Saya stop present dulu lah ya biar enak nih lihat ini. Nggak ada yang mau? Saya panggil aja.
Saya panggil aja Lacak ya. Siapa ya? Sekarang tanggal 4. Coba Dewi Erlinda. Dewi? Mana Dewi? Mahasiswa saya mana ini? Halo Dewi? Oke. Dewi bisa ditampilkan ini jawabannya? Oke, nggak apa-apa. Share screen aja. Saya tulis di buku. Oke. Bisa open cam-nya kan ditampilin? Oke, dihadapin di depan kameranya. Coba ditampilin. Nggak nampil Dewi di efek kameranya coba dimatiin. Gelap guys. Oke. Bentar. Indeks keberapa dia untuk rear-nya? Kamu bikinnya gimana nih, Dewi? Indeks kita kan nggak sampai, rear kita kan nggak sampai 20. Kamu yang mana sih? Kamu tulis ini. Itu yang di tengah front kan? Saya bisa lihat front. Rear-nya? Kok isi datanya? Gambar itunya mana? Gambar circular Q-nya? Nggak dibikin gambarnya. Makanya ini kurang tepat ini. Ya, makanya dibantu dengan bikin gambar, yaitu di nilai rear kamu salah itu. Rear itu nggak ada isi datanya. Dia cuman 0 sampai max size dikurang 1. Berarti 5 dikurang 1, 4 gitu. Ya, nanti diperbaiki ya Dewi. Di kolom rear-nya itu salah itu ya. Bantu dengan bikin gambar sirkular. Oke, ya boleh di stop sharing. Siapa lagi ya? Coba absensi 11 siapa sih? Kakak, mana kakak? Kakak ada nggak sih sini? Halo kakak. Kakak ada di list ini. Orangnya mana? Halo kakak? Iya, Bu. Nah, oke ya, ditampilin hasil dari itu tadi. Contoh circular Q. Maaf, Bu. Coba ulang, Bu. Ya, ditampilin, mau share screen atau ditampilin di kameranya, silakan. Bentuk analogi circular Q dan juga berapa nilai rear kita dari 7 kali proses NQ.
Halo kakak, bisa dengar saya? Bisa Bu. Iya. Putus-putus suaranya Bu. Ya, silakan ditampilkan jawabannya. Yang lain suara saya kedengaran, putus-putus. Dengar, Bu. Dengar Bu. Dengar, Bu. Oke, kakak gimana? Belum ngerjain? Oke, nanti kita kelamaan di sini nih. Anggap aja kakak belum ngerjain. Oke, saya panggil yang lain ya. Siapa ya? Saya mau inilah. Elda coba, Elda Nandini. Halo Elda. Iya Bu, bentar Bu. Oke. Oke, itu gambarnya ya. Elda bisa dengar saya? Maaf Bu, lupa unmute Bu. Dengar Bu? Oke, itu nolnya dimulai dari yang bagian mana ini? Kamu nggak tulis loh itu nomor indeksnya 0 sampai max size dikurang satunya itu di mana posisinya kalau sirkular? Karena kalau sirkular itu karena dia lingkaran ya, Iya Bu. terserah Anda mau mulai di bagian mana, tetapi harus ditentukan nolnya itu di mana? Front nolnya. Di apa Bu? Yang di bagian 60 Bu. 60 50. Iya Bu. Ya nanti ditambahin ya. Iya Bu. Nilai front dan rear-nya indeksnya 0 sampai max size dikurang 1. Kalau bikin gambarnya seperti ini saya nggak mengetahui frontnya itu 0. Dari mana nolnya? Ya kan? Iya Bu. Jangan sampai lupa. Berarti terakhir itu rear-nya pada saat NQ ke-7 di mana? Nilai berapa? Di 70 Bu. Iya. Pada indeks keberapa itu nilai rear-nya? Kedua Bu. Ya, tapi di gambar kamu kan nggak kelihatan dia 2 kan? Iya Bu. Ya, nanti diperbaiki ya. Karena ini buta ini. Frontnya 0, di gambar kamu itu nggak ada nilai 0. Rear-nya itu 2, nggak ada nilai 2. Ya, nanti ditambahin, jangan ada yang dikurangin. Ya. Iya Bu. Oke, udah. Baik Bu. Oke, coba saya ingin yang sempurna lah. Siapa yang tepat ini gambarnya, biar teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Tadi Elda kurang itu untuk nilai front dan rear-nya di analogi gambar circular cube. Siapa yang mau present ini? Izin Bu, saya Bu. Boleh Rizky ya. Coba tampilkan Rizky.
Sudah kelihatan ya? Oke ya, coba di zoom. Oke, geser ke atas. Oke, ini mulai frontnya 0 di mana nih? Oh, dari Dari 60 itu 60. ya. 10, 1, 2, 3, 4. Yang mana? Oh. Bentar, di kapasitas sirkular kamu ada berapa itu? Ada berapa kotak itu? 5 Bu, ini nggak ada Bu. Yang Itu nggak ada dari satu. kan? Iya, jangan membingungkan ya. Itu coret tadi kan? Iya, kecoret ini Bu, nggak ada. Nggak ada kan? Artinya lingkaran kita itu punya 5 buah space kan? Iya Bu, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 kan? Bukan 6 kan? 5. Enggak Bu. Oke. Berarti kamu mulainya itu di kanan tengah ya. Dari 0. Ada 0, Iya. 1, 2, 3, 4. Ya, artinya itu dia max size dikurang 1. 5 dikurang 1 berarti 4. Ya, rear-nya itu kalau dia sudah sampai di 4, dia kembali ke 0 ya pada saat NQ 50 kan? NQ 50 itu dia sudah sampai di max size-nya. Ya kan? Iya. Frontnya Iya, Bu, keempat. 0, rear-nya 4. Oke. NQ yang ke-60, rear-nya itu kembali ke 0. Dia menimpa si data Si apa? 10. 10 Bu. 10. Oke. NQ yang ke-70, rear-nya Ke itu 1. sekarang di 1. Dia menimpa data Yang ke-20. 20. Berarti 10 dan 20 itu nggak bakalan keluar kan? Kalau Iya, Bu. ditampilin. Oke, Iya. nah, berarti isi datanya itu dimulai dari 60, 70, 30, 40, 50, kembali 60, kembali 70. 10. Oke. Oke, nah ini tepat ya. Cuman yang kotak di lingkarannya itu ada 5 ya, bukan 6 ya. Iya, Bu. Rizky. Salah tadi. Oke. Sip. Ya, teman-teman yang lain diperbaiki ya kalau yang ada kurangnya, yang salahnya tadi. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalaupun ada yang kurang jelas ataupun pertanyaan nanti di pertemuan selanjutnya ataupun di pertemuan praktikum ya. Silakan dikumpulkan kalau ada pertanyaan ataupun yang ingin dijelaskan. Ya, saya akhiri untuk hari ini karena udah jam 10.45 ini kepakai 5 menit. Nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk slide-nya nanti saya share di Google Classroom, bisa kalian baca, bisa kalian pahami kembali. Dan untuk hari ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.